Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya tidak ngerti masalah, jangan terlalu cepat ngomong, itu masalah. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang reciprocal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu lu mau, gua nggak mau, nggak bisa begitu. Masuknya 20 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina ke Sulawesi Selatan mendapat protes dari sejumlah pihak, termasuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pasalnya, di tengah pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat, malah membiarkan TKA masuk ke Indonesia. Mengutip yang dilansir foi.id, Zulkifli menyayangkan kedatangan TKA di negeri ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi membuat pemerintah dianggap inkonsisten dalam menerapkan kebijakan PPKM darurat. Karenanya, Wakil Ketua MPR RI ini meminta pemerintah agar mengevaluasi penerbangan asing di bandara-bandara internasional serta memperketat penerapan standar kesehatannya. Selain itu, bagi pelabuhan-pelabuhan yang menerima kapal asing juga perlu ada prosedur jelas dan dikomunikasikan seterang mungkin kepada publik. Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan ditegakkan secara ketat untuk masyarakat Indonesia saja, tapi terlihat longgar untuk warga asing, baik tenaga kerja asing maupun pendatang. Dia pun mendorong pemerintah untuk konsisten menerapkan aturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Ketegasan diperlukan dalam perlakuan terhadap TKA yang masuk. Zulkifli Hasan meminta selama penanganan pandemi, masuknya TKA dihentikan dulu, apalagi dari negara-negara yang tinggi kasus COVID-19-nya. Ia berharap masyarakat Indonesia masih mau bersatu demi suksesi PPKM darurat ini bersama, sehingga mampu menekan kasus positif COVID-19 di tanah air. Tegasnya lagi, yang harus taat protokol kesehatan bukan hanya warga Jawa dan Bali saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. COVID-19 ini merupakan ancaman yang serius. Menanggapi hal tersebut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga selaku koordinator PPKM darurat meminta publik paham bahwa pemerintah tidak bisa melarang semua WNA untuk masuk Indonesia. Hal yang sama berlaku juga di negara lain. Sebenarnya nggak ada yang aneh. Kalau ada yang asal ngomong, nggak ngerti masalah. Jangan terlalu cepat ngomong. Kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang dunia lain. Bernegara ini nggak bisa lo mau, gua nggak mau. Nggak bisa begitu, kata Luhut dalam konferensi pers virtual. Karenanya pemerintah menerbitkan aturan mengenai persyaratan hingga protokol pelaku perjalanan WNI dan WNA yang datang dari luar negeri lewat Surat Edaran Satgas nomor 8 tahun 2021 dan Adendum Surat Edaran Satgas nomor 8 tahun 2021. Dalam aturannya, WNI dibolehkan masuk Indonesia, sementara WNA secara umum dilarang masuk Indonesia, kecuali pihak yang memegang kartu izin tetap atau kartu izin terbatas lewat perjanjian bilateral traffic corridor arrangement dan mendapat izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga. Selain itu, selama PPKM darurat, kata Luhut, prosedur masuk Indonesia juga diperketat. Semua pelaku perjalanan yang masuk ke tanah air harus sudah memiliki sertifikat
atau kartu vaksinasi 2 dosis. Kemudian lanjut Luhut, jika WNI dari luar negeri masuk ke Indonesia belum divaksin, maka mereka akan langsung menerima vaksinasi COVID-19 setibanya di tanah air. Fasilitas vaksinasi ini tidak berlaku bagi WNA. WNA yang masuk ke Indonesia harus sudah dalam keadaan divaksin lengkap 2 dosis. Selain itu, setiap pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia tetap wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dan menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Selanjutnya, pada hari ke-7 karantina, WNI dan WNA kembali menjalani tes ulang RT-PCR. Jika hasil tes negatif, maka mereka dinyatakan selesai karantina. Prosedur ini memang kita lakukan dan berlaku di mana-mana di dunia, tergantung negara. Ada yang 8 hari, 14 hari, ada yang 21 hari. Kita melihat dari hasil studinya dari negara-negara yang kita anggap cukup baik. Kita berikan 8 hari, jelas Luhut. Di samping itu, Luhut meminta masyarakat Indonesia untuk tidak marah-marah kepada Cina. Sebab Indonesia memiliki ketergantungan kepada negara tersebut dalam hal obat-obatan. Sementara negeri tirai bambu punya peran besar dalam suplai produk-produk kesehatan di dunia. Cina telah menjadi produsen obat utama yang berkontribusi terhadap 2/3 suplai obat-obatan di dunia. Karena itu, Luhut meminta agar masyarakat tidak memandang buruk kedekatan Indonesia dengan Cina. Menurut Luhut, Cina saat ini memiliki teknologi kelas tinggi. Momentum tersebut harus dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam bidang obat-obatan dan alat kesehatan. Kebetulan hubungan kita sangat baik. Kita manfaatkan itu untuk teknologi transfer ke kita. Mereka investasi ke kita. Sehingga bahan baku dasar obat itu kita dapat, tuturnya. Lebih lanjut, Luhut berujar kerjasama dengan Cina akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Sebab Indonesia nantinya bisa memenuhi kebutuhan obat dan alat-alat kesehatannya secara mandiri. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.